anak-anak SDK, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu Lisa pada video pembelajaran. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 1, tapi sudah masuk subtema yang baru, yaitu subtema 2. Subtema 2 ini berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Adapun apa saja sih yang kita belajar dalam bahasa Indonesia hari ini? Yang pertama ada tentang wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Kemudian setelah mewawancara, kita menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Dan yang ketiga, menuliskan informasi dari teks dengan kosakata yang tepat. Oke anak-anak, mari kita langsung saja ke materinya. Tahukah anak-anak apa arti wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Kegiatan ini biasa kita lakukan, baik di awal pelajaran, baik itu bersama mama papa di rumah, kakak adik, dan juga teman-teman bermain anak-anak. Kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan wawancara, anak-anak harus membuat daftar pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa saja yang anak-anak ingin tanyakan kepada orang yang anak-anak wawancarai? Daftar pertanyaan dibuat sebagai panduan saat melakukan wawancara. Untuk membuat pertanyaan, kita menggunakan kosakata yang baik dan tepat ya. Mengetahui banyak kosakata agar dapat berkomunikasi dengan baik. Semakin banyak kosakata yang kita ketahui, semakin banyak pula informasi yang kita dapatkan dari sebuah wawancara itu. Nah, anak-anak, Bu Guru punya contoh wawancara. Coba kita sama-sama melihat pada layar. Rega mewawancarai Juna untuk mengetahui pertumbuhan Juna dari waktu ke waktu. Rega membuat daftar pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, berapa berat badan dan tinggi badan Juna saat lahir? Kemudian yang kedua, berapa berat dan tinggi badan Juna saat TK? Yang ketiga, berapa berat dan tinggi badan Juna sekarang? Dan yang terakhir, apakah ada perbedaan berat dan tinggi badan Juna dari lahir hingga sekarang? Nah, anak-anak, keempat pertanyaan tadi adalah contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang hendak anak-anak tanyakan kepada orang yang anak-anak mau tanyakan. Nah, hasil wawancara tersebut dapat ditulis dalam buku catatan. Jawaban yang diberikan Juna merupakan informasi yang diperoleh oleh Rega. Nah, anak-anak, dalam kegiatan wawancara, pewawancara adalah si Rega. Berarti pewawancara itu adalah orang yang bertanya. Kemudian, orang yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan itu disebut narasumber. Berarti Juna adalah narasumber. Kalimat yang digunakan untuk mendapatkan informasi dapat dalam kegiatan wawancara adalah kalimat tanya. Kalimat tanya itu pasti di ujungnya menggunakan tanda baca tanda tanya. Nah, setelah itu kita menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan kosakata yang tepat. Informasi atau hasil dari wawancara tadi dapat anak-anak tulis dalam bentuk cerita. Sebelum menulis cerita, temukan dulu kosakata apa yang anak-anak belum mengerti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk memudahkan menulis cerita, gunakan kosakata yang sudah anak-anak pahami artinya dan menggunakan kalimat sendiri atau kalimat sederhana.
Coba perhatikan contoh yang ada di layar anak-anak. Ada kalimat yang terbalik-balik atau tidak sesuai pada tempatnya, yaitu sayang, ibu penuh merawat dengan anak kasih. Kalau disusun dengan baik menjadi ibu merawat anak dengan penuh kasih sayang. Baik. Nah, anak-anak, menuliskan informasi dari teks dengan kosakata yang tepat. Tadi kita sudah mewawancara orang. Kemudian setelah mewawancara, hasil dari wawancara itu kita buat dalam sebuah cerita. Nah, dari sebuah teks cerita, kita bisa menemukan informasi penting yang ada pada teks tersebut. Ya. Contohnya ada pada Bu Pena 3A halaman 39. Ceritanya tentang makanan sehat baik untuk pertumbuhan. Dalam teks tersebut ada informasi yang kita dapatkan, yaitu yang pertama, makanan mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian yang kedua, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah yang sehat dan bergizi. Dan yang terakhir, contoh makanan bergizi adalah sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Semua anak-anak harus makan makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Nah, anak-anak, itu dia materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami ya, walaupun lewat video pembelajaran saja. Baik, Bu Guru ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan juga makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, Bu Guru juga tidak lupa mengingatkan untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan tetap stay at home ya. Selamat pagi, salam DJTM.